kronologinya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, terima kasih juga untuk tim dari Rumah Sakit Fatmawati. Perkenalkan, ini Pak Rizal. Pak Rizal adalah ayah dari Reva yang mungkin teman-teman sudah tahu. Saat ini Reva sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati dan baru saja selesai kemarin, alhamdulillah dengan baik, lancar tindakan operasinya di Rumah Sakit Fatmawati, yang dimana ada ujian buat kami berdua nih. Kebetulan Reva adalah kawan sekelasnya Syam, ya, kawan dekat, kawan main. Pada saat liburan kemarin sama-sama sedang bermain jet ski, yang dimana tahapannya anak-anak kami dampingi, ya, anak-anak kami dampingi dan diberikan edukasi pemahaman bagaimana cara mengoperasikan jet ski. Dan setelah mereka sudah diedukasi di darat, lalu bergantianlah, baik itu Syam maupun Reva, bergantian naik jet ski, ditemani atau diajarin, dipandu langsung oleh instrukturnya. Oke, sampai kira-kira bisa dilepas mereka. Nah, setelah mereka dilepas pun pihak instruktur tidak melepas begitu saja, tapi juga mendampingi. Jadi kemanapun pergi diikutin, seperti kayak dikawal lah kemana-mana gitu, dipandu kemana-mana. Nah, gantian itu ke tempat parkirnya jet ski tersebut. Namun demikian Reva dan keponakan kandung saya, anak daripada adik saya juga, itu mereka berdua boncengan jet ski gantian ternyata. Nah, si pengawalnya ini, si pemandunya ini sudah mengarahkan untuk pulang. Mereka di belakang. Ini berdasarkan video ya Pak, berdasarkan video yang kami lihat. Sudah gitu kan, ternyata si pemandu instruktur jet ski ini sudah di darat. Namanya anak-anak, kebetulan yang mengendarai adalah Reva, masih mau muter sekali. Nah, dimana infonya, karena airnya sudah naik itu nabrak pembatas ya Pak, nabrak pembatas tembok yang sudah tertutup oleh air laut. Gitu. Saya kebetulan ada di sana. Kebetulan kalau papanya Reva lagi ada kerjaan ya Pak ya. Saya ada di sana bersama istri saya, bersama adik saya yang anak-anaknya ikut main. Kejadian Reva mungkin juga nggak tahu di depannya ada pembatas tembok itu, sehingga tidak sengaja Reva membenturkan jet ski-nya ke tembok pembatas itu. Infonya seperti itu. Dia terpental, ponakan kandung saya juga Aureli terpental, lalu segera diselamatkan oleh tim di sana ya. Nah, pada saat kejadian itu saya langsung lihat dari kejauhan, saya datangi. Ada apa? Saya lihat dua-duanya nih, ponakan saya maupun Reva sudah dalam keadaan lemah lah ya, dalam keadaan lemah. Dan saya melihat ada darah keluar dari Reva, sehingga saya tidak mau lagi menunggu ambulans Pak waktu itu. Saya pikir udah kita harus bawa, pakai mobil saya. Nah, Reva dibawa sama kami itu, naik mobil kami sambil dipeluk sama istri saya, Debbie. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, kurang lebih 10-15 menit, rumah sakit terdekat ya, emergency, untuk mendapatkan penanganan tahap awalnya. Ya Reva ngomong lah di situ, aduh maaf ya tante, aku tuh senang sekali, excited lah, happy sampai kayak begini. Dan dimana ternyata di dalam perjalanan itu darahnya Reva terus keluar ya. Nah, sampai
sana karena memang harus segera masuk IGD dan ada dilakukan mungkin tindakan atau pengobatan apa tahap awal, sementara orang tuanya Reva belum hadir, ya saya terpaksa berperan sebagai orang tuanya. Saya bilang, dokter ini emergency, tolong lakukan yang terbaik. Lalu dalam prosesnya papa dan mamanya Reva datang dan sudah tahu kondisinya seperti apa, dan akhirnya rumah sakit sana menginformasikan kepada kami untuk dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Awalnya kami tanya, memang nggak bisa ditangani segera di sini karena melihat kondisinya kan. Dari pihak rumah sakit Fluid pada saat itu, Dr. Selin menyampaikan bahwa di rumah sakit Fatmawati inilah yang tim dokternya siap untuk menangani kasus daripada peristiwa insidennya anak Reva, dan juga peralatannya yang sangat-sangat memadai, lengkap, canggih lah bahasanya. Sehingga kami sepakat ya waktu itu Pak ya, kami berdua sepakat, ya udah, ayo malam kita antar masuk ke IGD di rumah sakit Fatmawati. Alhamdulillah juga pelayanannya baik, ya cepat, dan memang karena kondisinya memang memprihatinkan. Karena mungkin Bapak bisa jelaskan kali Pak ya, kondisinya yang iya, kondisi awal Reva saat itu saya tanyakan, saya udah kebetulan ayah dari Reva itu kondisi masuk ke IGD itu memang pasca trauma, pasca kejadian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terjadinya trauma atau benturan di perut, terus kemudian trauma benturan di bagian pinggul sehingga terjadi patah tulang di bagian pinggul. Nah, untuk kejadian yang sangat kompleks ini, alhamdulillah rumah sakit Fatmawati dengan tim dokter yang menurut saya hebat dan kompeten. Saya bisa sebut satu-satu dari mulai dokter Porto-nya adalah dokter Lisi, kemudian dokter untuk bedahnya dokter Flora, terus kemudian ada dokter ada dokter untuk bedah anak itu dokter Flora, dan juga ada dokter Hussein untuk digesti. Nah, mereka ditambah dengan dokter anestesi dan lain, itu tim sangat kompak sekali, dan mereka bisa memberikan edukasi terhadap kami, saya, terutama Pak Asmina yang notabene bukan orang medis, bukan di bidang kedokteran ya kita ya masih. Dan itu alhamdulillah kami mengerti baik itu step-step yang akan ditempuh maupun program yang disampaikan setelah SOP dilakukan, tindakan A menjadi B menjadi C, kami memahami semua edukasi yang diberikan oleh dokter tim di rumah sakit Fatmawati. Alhasil step by step dilakukan, walaupun itu hari weekend, hari libur yang kami berpikir waduh ini kalau ditunda sampai hari Senin ini anak sudah kuat, nggak akan bisa bertahan tentunya. Tapi Allah SWT menentukan, alhamdulillah pada saat weekend itu dilakukanlah maraton untuk pengetesan dan juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan juga penyembuhan yang paling pertama untuk bisa pertolongan pertama untuk bisa melangkah ke operasi yang diperlukan sesuai dengan dokumen atau data yang diberikan. Dan alhamdulillah hari Sabtu malam semuanya sudah komplit dokumen dan data yang diperlukan oleh tim dokter ahli di rumah sakit Fatmawati ini, dan sudah menjelaskan edukasi kami sehingga kami memahami apa yang akan dilakukan. Step by stepnya dilakukanlah operasi hari Minggu. Alhamdulillah berhasil Minggu pagi. Terus kemudian setelah pasca operasi dirawatlah di instalasi untuk care ICU, care unit. Kemudian di dalam perawatan ICU juga kami mendapatkan perawatan yang sangat bagus dan luar biasa, dan saya lihat perkembangan Reva untuk menuju ke tahap pemulihan recovery sangat cepat, saja speed recovery, yang mana
dalam beberapa jam, mungkin belum hitungan hari setelah pasca operasi dipasang ventilator pun alhamdulillah Reva bisa segera recovery, sehingga hari ini detik ini sudah dilepas ventilatornya, dan alhamdulillah recovery Reva sudah sangat bagus. Harapannya masih ada tahapan berikutnya yang akan dilalui dan akan dijalani oleh pasien Reva, anak saya. Mudah-mudahan untuk semua bisa berhasil dan lancar seperti yang sudah pernah dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati. Harapannya next step yang akan ditempuh satu lagi ini bisa berjalan operasi untuk penyambungan tulang pinggang atau hip yang patah. Nah, para dokter, tim dokter Rumah Sakit Fatmawati juga sangat membantu kami dalam memahami hal ini yang medis ini, bahwa pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah dari organ dalam, yaitu abdomen atau perut, sehingga itu bisa diselesaikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tulang. Yang mana awam kami, saya ataupun Mas Sunan sebelumnya berpikir kita pengennya buru-buru tulangnya dulu. Nah, ternyata kami salah. Dan kami mengikuti apa saran dan arahan dari para tim dokter Rumah Sakit Fatmawati, ahlinya, dan alhamdulillah progres sangat bagus hasilnya. Mudah-mudahan next step untuk operasi selanjutnya yaitu penyambungan tulang pinggul atau hip ini bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semua termasuk Mas Sunan. Saya rasa itu yang bisa saya tambah. Oke Bang Sunan, Bang katanya Abang cukup shock juga ya melihat kejadian ini ya Bang ya, dan sempat panik karena kan posisinya kan rumah sakit hari ini tidak beroperasi ya di hari Sabtu itu. Katanya ada bantuan turun tangan aja dari Bang Uya Kuya atau seperti apa Bang? Oh ya, yang pertama-tama mungkin perlu saya ucapkan ya, dalam peristiwa ini saya ucapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Lalu juga ada orang-orang baik, yang di saat hari libur pagi-pagi ya Pak waktu itu ya, hari Sabtu pagi itu dengan ringannya mereka memberikan uluran tangan untuk membantu proses daripada pengambilan langkah segera, karena mengingat memang saat yang dialami Reva ini luar biasa ya, dari sisi mungkin kita bisa bayangkan rasa sakitnya yang dia tahan, lalu penanganannya mungkin saja harus menunggu pada hari Senin gitu ya. Maka saya menghubungi kawan baik saya ya, Pak John LBR, lalu saya tanya ini ada ujian nih, saya bilang ada nggak kenalan orang kesehatan? Oh ada Bang, udah lu tenang aja, tunggu. Enggak lama saya kaget, Uya telepon saya, ada apa bro? Gue udah denger nih sekilas, lo kirim aja datanya Reva sekarang juga, dimana dokternya siapa, penanganannya seperti apa. Alhamdulillah setelah kami kirimkan datanya Reva ke Uya, yang dimana saya akhirnya baru tahu kalau beliau itu saat ini menjabat di Komisi 9 ya, Kesehatan DPR RI. Ya dari situ betul-betul kami merasakan ya bantuan Bang John, Mas Uya, lalu juga tidak terlepas dari pihak rumah sakit khususnya itu betul-betul luar biasa. Luar biasa artinya segera cepat tanggap ya, melihat kondisinya Reva seperti apa yang memang harus dilakukan pemeriksaan untuk kesiapan operasi. Jadi kami berdua dan kami sekeluarga mungkin juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya, terutama kepada rumah sakit RS Fatmawati yang menangani, melayani kami dengan baik, dan juga Bang John ya, LBR, dan Mas Uya bersama istrinya Mbak Astrid
kemarin juga sempat hadir ya, visit ke rumah sakit. Jadi ya luar biasa lah, mungkin cuma Allah ya yang bisa balas kebaikan teman-teman. Oke bang, apa sih bang yang bisa dipetik dari mungkin kejadian ini yang abang mungkin bisa renungi gitu kan? Ini benar-benar kekuasaan Allah di luar nalar itu, abang bisa bilang seperti yang itu. Pasti kami selalu berprasangka baik ya sama Tuhan, sama Allah. Harinya hari Jumat, dan saya juga menyaksikan hari itu Reva sebelum naik jet ski Pak, dia berdoa ya, untuk keselamatan anak perempuan. Yang satu Reva, yang satu kebetulan keponakan kandung saya Aureli. Pada saat kejadian sama-sama masuk UGD, sama-sama merasakan sakit. Namun demikian, ya Allah punya kehendak ya, Allah punya cerita. Alhamdulillah Aureli bisa pulang, bisa rawat jalan. Sementara Reva masih harus lebih bersabar. Baik Revanya mungkin juga orang tuanya Pak, masih harus lebih bersabar. Itu luar biasa sih yang apa ya, kami menyaksikan langsung, oh ternyata tuh beberapa menit saja ya, tadi saya tulis surat ya, dan alhamdulillahnya luar biasanya saya pribadi ya terhadap anak Reva ini pada saat kemarin selesai operasi besar siuman, ketemu Pak Rizal papanya. Dia kan nggak bisa bicara ya karena ada ventilator untuk bantuan pernapasan, tapi dia bisa menulis. Dan yang luar biasa, Apa bang yang diucapkan sama Reva setelah dia sadar, setelah dia siuman? bapaknya biar sampai. Iya, setelah dia siuman. Iya, yang dia ucapkan setelah siuman, aku gak bisa ngomong, aku mau sholat, aku mau kerudung. Jadi dia ingat bahwa dia harus sholat dan mau pakai kerudung supaya bisa sholat. Itu pasca operasi. Tapi sebelum operasinya di malam harinya, malam minggunya, saya, istri saya, Bang John juga menyaksikan langsung pada saat di ruangan perawat HCU ya, Reva sholat. Yang dimana saya lihat ya anak umur 16 tahun akhirnya mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa sesulit apapun keadaan kita, kondisi kita harus tetap sholat. Itu pembelajaran mungkin buat kami ya, mungkin buat kita semua, bahwa Reva saja yang terbujur di ruangan HCU saja dia masih ingat sholat, dia pengen sholat. Dan info dari bapak ya, dia minta dibangunin sholat subuh. Setelah mau istirahat selalu nulis ke suster, tolong bangunin saya sholat Subuh, ada sholat subuh. Jadi ya luar biasa pembelajarannya mungkin ya buat kita semua, dan kami juga berprasangka baik sama Allah bahwa di balik ujian kita kedua keluarga ini mungkin kedepannya ada hal-hal yang lebih baik gitu. Oke bang, satu lagi bang. Saya baru lihat saat ini seorang fighter seperti Bang Sunan ya bisa melankolis, itu bisa sedih setelah mengalami hal ini. Banyak kejadian-kejadian kan yang mungkin abang biasa hadapi, tapi kenapa dengan kejadian ini notabene saya melihat abang seolah-olah merasakan sangat apa ya, bisa tersentuh, nggak kuat lah mengalami hal ini. Karena jujur memang kami sekeluarga sayang sama Reva, dan tadi melihat kondisi yang kemarin tuh rasanya sangat mengerikan, lalu dengan kekuatannya dia, lalu dengan masih tetap baiknya dia nggak ada, dia teriak sakit nangis tuh nggak ada, kayak apa ya, kayak tidak merintih. Iya, kayak anak sekecil ini bisa tahan dengan kondisi yang kami aja ini orang dewasa begitu dijelasin dokter tuh itu istri saya bolak-balik nangis mau pingsan saya kuatin juga. Artinya anak ini apa ya mungkin bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua gitu. Yang ya saya sedih, ya saya terharu,
sedih melihat kondisinya Reva, terharu dengan proses perjalanan ini, kebesarannya Allah tuh campur tangannya Tuhan, dan kebaikan hati teman-teman yang langsung merespon hitungan menit, seperti Bang John, seperti Mas Uyang Puya, dan Direktur Utama Rumah Sakit Pak Wahyu, itu luar biasa gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Oke, Om, gimana ya Om melihat kejadian ini? Kan mungkin bisa dikatakan putri ya, anak kesayangan Om, mendapatkan kecelakaan seperti ini. Paling pertama apa sih Om yang Om pikirin gitu? Yang pertama saya pikirkan adalah kondisi terakhir yang sudah diketahui oleh tim medis itu apa, itu yang saya lihat. Nah, setelah saya mengetahui, kemudian saya mulai bertanya stepnya. Jadi setelah mengetahui kondisi klinis dan juga step yang akan dilakukan, dan saya bisa menerima dalam pemikiran saya oleh tim medis tersebut, maka saya tenang. Artinya kondisi tahu, step-stepnya ada jelas, prosedurnya ada. Saat ini kita hanya bisa berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan pertolongannya, termasuk dari tim medis yang nyatanya dari Rumah Sakit Fatmawati. Terus kemudian kita hanya berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Reva dan speed recovery. Hanya itu yang saya terpikirkan saat itu, terlintas hanya itu, Pak. Oke. Ada yang disampaikan, mungkin doa buat Reva, Bang? Dan untuk lebih aktivitas hati-hati lagi untuk olahraga ekstrim mungkin kalau baiknya untuk berolahraga ekstrim seperti jet ski yang kita tahu, memang yang paling penting ya rambu-rambu. Artinya rambu-rambu harus ada dan harus diperhatikan. Coach, pelatih juga harus di listen yang didengar benar, supaya tidak ada kejadian lagi di kemudian hari seperti accident yang di luar kontrol pelatih. Kemudian untuk saya pribadi dan Mas Sinan, terima kasih sekali lagi terhadap tim medis, para medis dari Rumah Sakit Fatmawati yang gercep, istilahnya gerak cepat, terus kemudian SOP dijalankan dengan bagus. Saya dari tadi mohon maaf menyebut dokter Pak Wahyu, tapi tidak lupa para suster juga sangat sigap, luar biasa. Apa keluhan ataupun yang diminta sama Ananda, Reva, anak saya, untuk dibantu sangat langsung sigap dan dibantu. Saya sekali lagi terima kasih ucapkan kepada tim medis Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.